Sampah yang dihasilkan warga Kota Pahlawan mencapai 1.500 sampai 1.800 ton per hari. Jumlah ini sebenarnya melebihi kapasitas pengolahan sampah untuk menghasilkan listrik tenaga sampah yang kapasitasnya maksimal 1.000 ton per hari. Artinya, 1.000 ton diolah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah dan sisanya dibuang di landfill. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dedi Irianto, Pemkot tidak ada rencana membuat TPA baru. Ada banyak pertimbangan menurut Dedi, di antaranya keterbatasan lahan dan pembukaan TPA baru akan memicu masalah baru, yakni produksi sampah akan terus meningkat alih-alih yang seharusnya dikurangi. Surabaya nilai tanah sangat, yang pertama itu, ya, dan akan masyarakat tidak mengedukasi gitu ya. Kalau ada lahan baru ya sudah dibuang situ aja. Ini yang kita gencarkan, ini justru kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan sampah. Kita milah dan supaya tahu masyarakat itu bahwa sampah sebetulnya punya nilai, punya harga gitu. Seperti yang dilakukan di beberapa perkampungan terkait dengan bank sampah. Ini sudah banyak sekarang muncul bank sampah baru karena mereka sudah tahu nih nilai ekonominya dari sampah ini. Sebenarnya Pemkot Surabaya memiliki berbagai upaya untuk mereduksi sampah agar tidak semuanya berakhir di TPA. Misalnya dengan membangun tempat pembuangan sampah sementara, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Dengan pola ini, diharapkan mampu mengurangi beban TPA karena tidak semua sampah berakhir di sana setelah mengalami proses pengolahan. Hal senada disampaikan pegiat lingkungan dari komunitas Nol Sampah, Wawan Some. Wawan menjelaskan, pada 2050 Indonesia berkomitmen tidak membuka lagi TPA. Pasalnya, saat ini TPA berada di posisi paling akhir dalam solusi pengolahan sampah. Ia menyarankan Pemkot memperbanyak dan menguatkan TPS 3R dan regulasi ketat, misalnya pemilahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah kawasan. Itu bukan solusi. TPA itu ke depan, kalau solusi pengolahan sampah ke depan, itu TPA bukan solusi. Bahkan pada wacana di Indonesia itu tidak boleh ada lagi TPA tahun 2050. Ini kan aneh. Nah, kalau kita bikin TPA, itu syaratnya ketat sekali. Harus ada studi kajian lingkungan nasional. Tidak boleh jarak dengan pemukiman sekian. Dan itu mahal memang. Kalau kita bikin TPA baru, itu butuh puluhan miliar untuk bisa melakukan itu. Nah, padahal itu kalau kemudian anggaran, misalnya kita punya anggaran puluhan miliar, itu kenapa nggak dibangun TPS 3R yang lebih bagus? Sejumlah kampung di Surabaya sudah melakukan proses pilah sampah ini. Bahkan, mereka memiliki bank sampah sendiri. Aktivitas pemilahan ini mampu menambah pemasukan keluarga sekaligus mengurangi sampah sehingga sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang saja yang berakhir di TPA. Jika pengolahan sampah tidak dikendalikan melalui edukasi dan regulasi ketat, berapapun luas lahan TPA tidak akan sanggup menampung sampah warga kota. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.